pemahaman saya nonton film tersebut itu yang ditakutin itu adalah dewa Siwa ya. oh yang ada itu Pak. Ya, kalungnya ular. Iya. Kami ini sekarang udah reinkarnasi yang keberapa saya nih? Nggak tahu nih. Apakah 10.000? Reinkarnasi. Tahu. Itu. Kalau di India saja atau di Indonesia saja itu kan ada beberapa daerah yang visualisasinya berbeda-beda gitu. Dan mereka tuh menyembahnya tuh bisa jadi tuh dengan dewa yang berbeda-beda nih. Bagaimana ya? Saya mohon izin supaya karma cinta saya putus sama ibu ini. Setiap orang datang sana menginjak tanah Bali pasti pinginnya aku pingin sana lagi dah karena aura itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Muite Dong Tien. Bertemu lagi di Wajah Baru Sunan, Suara Kerukunan. Dan kali ini kita seperti janji saya sebelumnya ya, Sunan kali ini sudah dengan format baru. Saya akan menghadirkan tidak hanya narasumber dari tokoh lintas agama, juga akan membuka ruang seluas-luasnya untuk generasi Z, untuk mahasiswa-mahasiswa yang penasaran, yang punya keresahan, yang punya cerita-cerita menarik tentang agama lain gitu ya. Kita akan buat diskusi ini sangat menarik ya, dan kali ini Gen Z-nya yang sudah saya datangkan namanya Chai. Hai Chai. Halo Kak. Sehat ya? Sehat. Chai ini adalah mahasiswa dari salah satu kampus di Jakarta yang jurusannya kebetulan jurusan agama Islam. Saya hukum ekonomi malah. Hukum ekonomi syariah. Jadi yang ingin saya highlight adalah Chai ini setiap sehari-harinya bertemunya dengan orang Islam doang ya. Iya betul. Di kelas semuanya Muslim. Dosennya juga Muslim gitu ya. Nah, hari ini Chai akan saya pertemukan dengan narasumber kita, Pak Gede Suparto Putra. Beliau adalah pinandita dari agama Hindu. Jadi nanti Chai boleh bertanya apapun, anything ya, boleh nanya apapun dengan Pak Gede. Mohon nanti Pak jangan tersinggung kalau ada pertanyaan dari Gen Z ini yang agak-agak nyeleneh Pak. Agak abstrak. Oke, nah sekarang Chai mungkin ada pertanyaan atau mau cerita dulu, silakan ke Pak Gede. Atau kenalan dulu mungkin awal dulu. Saya Caira, mahasiswa STL Akida. Senang banget bisa ketemu Bapak hari ini karena saya punya banyak pertanyaan yang saya benar-benar harus tanyakan ke akarnya gitu kan, ke ahlinya, ke suhunya kalau bahasa anak Z sekarang. Jadi Pak, saya kalau yang selalu teriak-teriak dalam pikiran saya di saat dari beberapa banyak pertanyaan, ini adalah pertanyaan yang harus saya tanyakan terlebih dahulu, yaitu Pak, kenapa sih dewa atau Tuhannya umat Hindu itu ada banyak Kak? Bukankah ini memicu konflik di langit gitu? Karena kan tidak semuanya itu bisa sefrekuensi gitu. Yang satunya mau begini, satunya mau begini, itu bagaimana Pak? Langsung panas Pak. Anaknya kalau ngajak Gen Z tuh nggak pakai apa basa-basi ya. Jadi langsung dewa Hindu itu banyak. Iya. Perlu nggak sih Pak ada konflik atau gimana gitu ya? Konfliknya tuh mungkin nggak ada konflik atau gimana gitu Pak? Ya, pertama-tama terima kasih. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa Tuhan itu sama dengan agama yang lain. Tuhan itu satu. Cuman fungsinya Tuhan itu berbeda-beda. Nah, kami itu membedakan dari fungsi Tuhan itu. Nah, sehingga orang lain dong melihat atau menafsirkan Tuhannya orang itu banyak. Ya, dan ada Dewa Krishna, Anita, Dewa Wisnu. Ya, jadi Tuhan itu kalau kami menjabarkan dari 3 fungsi. Pertama, kalau beliau sebagai pencipta disebut Brahman. Dewa Brahman. Dewa Brahman. Oke. Pada saat memelihara, kita nih sedang dalam keadaan sehat bugar hidup nih. Pemelihara Dewa Wisnu namanya. Sudah sakit-sakitan, sudah menjelang ajal, Tuhan sudah menentukan
hari hanya udah selesai, itu namanya fungsinya Dewa Siwa. Itu untuk apa Pak? Untuk mencabut nyawa. Iya, Oh. kembali beliau. Kembali kepada Sang Atman itu dikembalikan ke apa namanya, ke pusatnya gitu. tapi sebetulnya dewanya satu, maksudnya Tuhannya. Tuhan itu ya hanya fungsinya itu berbeda. Makanya disebut banyak Tuhan kan. Nah, Tuhan yang satu itu disebut apa nih Pak? Kalau kami di bahasa apa namanya, agamanya Brahman namanya. Brahman, Brahman. Tuhan yang Maha Esa. Kalau di Bali, Hindu Bali menyebutkan Sang Hyang Widiwasa. Sang Hyang Widiwasa. Wid itu Tuhan, tahu gitu, wid ilmu pengetahuan gitu. Nah, Weda. Wasa itu Esa. Nah, gitu. Sang itu apa namanya, penghormatan kepada yang maha itu. Ya, gitu. Jadi selama ini kalau saya nonton film-film Hindu itu kan kebanyakan yang ditayangkan di Indonesia ini kan yang dari luar ya Pak. Ya, di India. Dari India emang dia. Dan itu tuh yang benar-benar ditakuti, pemahaman saya loh Iya. nonton film tersebut itu yang ditakutin itu adalah dewa Siwa ya. oh yang Iya. itu Pak. Iya. Ya, kalungnya ular. Karena divisualkan mungkin ya, Iya. divisualkan berbeda. Iya. Wisnu ini, Siwa ini, Brahma ini. Sehingga Gitu. apa namanya, diberikan apa namanya, bentuklah oleh yang maha Maharsi itu. Orang yang kalau di Islam itu nabi ya, fungsi levelnya seperti gitu. Karena beliau mendapat pencerahan, namanya Anubawa. Jadi saat beliau semadi, datanglah Tuhan. Kayak nabi gitu juga. Ya, berkomunikasi gitu ya. Beliau sang Maharsi, Maharsi nanya, kalau kita untuk pencipta siapa namanya? Oh, Brahma. Gitu. Kayak begitulah, Bang. Visualisasi bentuk mukanya atau badannya seperti apa, diberikan gambaran lah. Sehingga sampai sekarang seperti begitu. Cuman visualisasi yang di India, yang di Jawa, yang di Bali, masing-masing ininya beda, gitu. Jadi sebetulnya bukan yang ada itu bukan wujud Tuhan yang sebenarnya, tapi visualisasi Iya. dari yang seperti itu. Jadi kayak oh iya betul. Banyak nih wujud Tuhan, wujud dewa orang Hindu itu Iya, banyak. betul. Saya mikirnya kalau di India saja atau di Indonesia saja itu kan ada beberapa daerah yang visualisasinya berbeda Berbeda. dan mereka tuh menyembahnya tuh bisa jadi tuh dengan dewa yang berbeda-beda nih. Bagaimana itu Pak? Bukan dewa berbeda-beda, dewanya sama, visualisasinya yang berbeda. Visualisasinya, ya. Bentuk seninya, budayanya. Kami Hindu nih, di Jawa ada Hindu, di Bali juga ada. Tapi cara untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan itu berbeda. Persembahannya nih, terutama ya. Ibadahnya juga memang tidak diatur secara ini. Kayak Islam kan? Iya betul. Betul. Nah, di India, di sana ada sekte-sekte. Iya betul. Itu India itu juga ada sektornya. Wow. Betul. Di Indonesia tidak ada sekte, hanya satu, yang Widi atau Brahman. Cuman cara menyampaikan persembahan itu diwujudkan dengan buah, kembang, segala macam itu. Lebih ke awam itu Pak ya. Ya, hasil alam itu kita persembahkan kepada Tuhan sebelum kita nikmati. Kalau kita belum nikmati itu, belum terpersembahkan itu, kita makan, namanya mencuri. Berarti apapun hasil alam harus dikembalikan terlebih dahulu. Iya, dipersembahkan. Berarti sebetulnya orang Hindu itu lebih beragam daripada orang agama lain ya Pak. Maksud saya gini, sebelum ketemu dengan yang beda agama, sesama agama aja kan beda-beda. Beda. Iya. Itu sudah Budaya, terutama budaya, kultur ya. Dari India langsung ke Nusantara, udah berbeda penyerapannya itu. Betul. Mengimplementasikan ayat ini, satu ayat itu di India bagaimana, di Indonesia beda. Di Indonesia, di Jawa kayak bagaimana, di Bali beda lagi. Iya, karena bisa dilihat dari
persembahan alam yang dibawa. Iya. Di India kan lebih kayak bunga-bunga. Iya, bunga. Gitu. Paling buahnya kok ditaruh Iya. di apa namanya di piring aja udah. Kalau kami di Bali Banyak. disusul Tuh sampai lihat indahnya. sampai ada kontesnya itu Pak. Ya, ada pakai kembang lagi supaya apa? Oh, Indah dilihat. betul. Kalau di jauh kan plop diam udah selesai. Ah gitu. Ini budaya setempat yang mempengaruhi. Sehingga disitulah dilihatnya kok beda-beda sih. Benar nih. Betul. Oh, faktornya culture. Culture. Tapi itu. kalau secara apa ya prinsipnya yang menyatukan apa? Yang menyatukan antara semua Hindu. Guidance-nya tuh sama. Kitab sucinya. Iya. Oh, oke. Hanya cara kita menyampaikan itu yang berbeda. Oke. Kalau di ini ya lebih parah lagi. Ada sembahyang glosor gitu aja. Iya, ada Urep gitu ya. Shoot gitu glosor. Nih, kita aja kaget di anak di apa namanya Pasar Baru ada yang itu. Iya. Ah. Betul. Gitu. Nah, kami Indonesia ada aturannya, tata caranya sama dengan Islam tuh. Pertama, 5 kali naik tangannya nih. Sembah kosong. Dari kosong gak ada ke kosong. Kosong tuh. Gerakan yoga ya. Ya. Kedua pakai kembang ke hadapan Sang Hyang Surya sebagai saksi beliau. Sang Surya tuh maksudnya Matahari, Oke. saksi. Yang ketiga ke hadapan Tuhan atau Tuhan semesta alam. Mayawi. Iya. Atau kalau kami di pura yang berstana di pura itu. Itu. Nah, jadi Tuhan diturunkan gitu. Ada bangunan tinggi itu, Padma Sana namanya. Padma itu Padma itu, Sana itu tempat duduk. Jadi seolah-olah Tuhan duduk di sana. Singgasana. Bersana di sana. Jadi masing-masing pura itu hari lahirnya berbeda-beda. Lahir dari pura ya. Puranya Oh. pada waktu dibuatkan upacara beda-beda. Nah, makanya setiap di Jakarta ini setiap pura beda nih akhirnya supaya nggak sama. Kenapa biar nggak sama? Supaya umatnya kalau di pura Sin A apa namanya persemayangan bersama itu ke sana semua. Ringan bersama. Iya, seluruh Jabodetabek malah dulu seperti begitu. Berarti dengan adanya bentuk lainnya pura yang tidak sama itu kan kita kan memperingati Iya. hari lahir, hari jadinya Iya. tersebut. Nah itu berarti menimbulkan rasa solidaritas lagi Pak. Betul. Kita kan Nama- Iya. harus berbondong-bondong nih gitu. Sebelum upacara besar itu minimal seminggu sebelumnya kita kerjasama namanya gotong royong di pura. Bikin sesajen itu persiapannya itu. Bla 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 bla. Itu mau menjelang hari H-nya itu sudah selesai kita sembahyang. Biasanya sembahyangnya sore. Kenapa sore? Supaya semua umat bisa Hadir. ada di pura. Hari kerja kan, umpamanya hari kerja. Gitu. Gitu maksudnya. Jadi tidak ada Tuhan itu tidak banyak. Fungsinya yang berbeda-beda. Yang baik. Gitu. Ada yang Mungkin berfungsi sebagai sifatnya yang ya, berbeda-beda gitu ya, tapi Tuhannya itu sendiri satu Satu. gitu. Berarti tidak apa yang tadi pertanyaan Cai itu bahwa ada konflik nggak sih? Yang enggak lah gitu ya. tidak ada. Karena Tuhannya satu Masing-masing gitu ya. punya tugas. Oke. Ada begitu kita meninggal nih, Sang Atman sana. Kembali lagi ke Tuhan, Pak. Iya. Oh. Ada yang terima nih. Betari Yama namanya. Ini diapain nih? Dimasukkan surga apa masukkan neraka nih? Gitu. Ini tugasnya nih. Sebelum sampai di Dewa Siwa itu, Betul. ini bawa dulu nih. Tahu mau reinkarnasi gitu, Pak. Iya. Oh. Gimana diapain nih? Oh, ditimbang nih. Oh, banyak baiknya nih, banyak bagusnya nih. Langsung surga gitu ya. Ya. Oh. Kalau kita ya mizan Bu. Ya. Kami ini sekarang udah reinkarnasi yang keberapa saya nih? Nggak tahu nih. Apakah 10.000? Mas reinkarnasi. Oh, tahu. Gitu. Selama belum nyampe hari nilai plusnya yang 99,9 itu,
Maksud dilahirkan kembali gitu? Masih. Berarti Oh, ya berarti dilahirkan kembali untuk membuat amal-amal yang baik gitu. Iya, perbaikilah. jadi nggak ada batasnya Pak Ing? Nggak ada batasnya. Oh, Tidak semua umat Hindu pasti sudah. Nggak. Kalau buktinya kalau tidak kenapa ada inkarnasi untuk memperbaiki selalu memperbaiki. Makanya kami nggak mengenal surga. Oh, jadi apa dong? Kami itu kembali kembali kepada Tuhan. Iya. Gitu. Jadi kalau belum nyampe 99,9 itu belum nyampe ke sana. Berarti kan di Islam tuh ada yang namanya surga dan neraka ya. Iya. Kalau itu kan janji Tuhan kepada kita, pada hambanya sebagai umat Islam. Nah kalau di umat Hindu sendiri itu apa yang dijanjikan, Mas? Nggak ada janji. Berada di sisi Tuhan mungkin yang tadi Bapak sampaikan. Tidak ada. Bukan juga. Oh, oke. Terus Kembali ke Tuhan. kembali Perbuatanmu. Perbuatannya berarti ya. Iya. Kalau kita kan dijanjikan. Nggak ada. mungkin awalnya tidak ada, kemudian menjadi tidak ada lagi gitu. Iya. Tapi, Bang, Iya. Nah, makanya ini kayak belajar filsafat. makanya sembahyang kami itu 5 kali. 5 tahun. Pertama kosong, Ah, pakai kembang oke. kepada matahari Ah, sebagai saksi dia. Ketiga kepada Tuhan ah, atau betari yang bersana di pura itu. Keempat, permohonan. Namanya minta anugerah. Nah, mau istri yang cantik, mau rezeki, mau pangkat, itu mohon anugerah namanya. Berarti di Yang keempat ya. Yang keempat itu. Iya. Yang kelima, kosong lagi. Kembali ke kosong ini. Dari awal kosong, terakhir kosong. Berarti di umat Hindu itu seakan-akan kehidupan ini hanyalah perjalanan Betul. untuk menikmati saja gitu. Iya, untuk memperbaiki nilai-nilai apa? untuk belajar gitu, Mas. Iya. Oh, jadi sebenarnya orang-orang Hindu yang ada sekarang ini belum sempurna gitu, maka Belum. dilahirkan kembali gitu. Kelihatan kembali. Oh gitu. Ada keyakinan ini. Keyakinan kita di Bali khususnya atau di Jawa, orang Hindu. Oh, ini anaknya kayak kakeknya nih. Nah, iya. Kayak. Kayaknya bukan Hindu aja, Pak. Kita juga ada yang kadang-kadang, oh kok anakku kayak almarhum si kakek ya gitu. Itu kan udah wujud inkarnasi tuh. Wujud inkarnasi itu. Jadi sebenarnya Bapak maksudku gini, Hindu ini percaya dengan reinkarnasi semua manusia kan, bukan cuma orang Hindu aja kan? Bukan hanya semua manusia, semua makhluk. Wow. Binatang pun, Hmm. binatang ini pingin jadi manusia loh. Loh, bukannya kata orang Hindu tuh, mohon maaf ya, binatang tuh misalnya apakah itu kambing atau anjing, dulunya kemungkinan manusia gitu. Iya, karena suatu kesalahan yang luar biasa, dikutuk lah tuh. Jadi diturunkan derajatnya. Tapi kalau dia sudah mati, Ya. bisa reinkarnasi lagi nggak? Makanya kami ada namanya kurban tuh ya. Ada upacara kurban namanya. Namanya begitu yadnya. Oh. Ada 5 yadnya ini, 5 upacara besar. Namanya manusia yadnya. Kita nih di kandungan, lahir brojol, 3 bulan, 6 bulan, sampai dewasa, sampai menikah lah. Itu manusia yadnya namanya. Begitu. Dewa yadnya. Itu yang dari persembahyangan tuh. Itu ke Tuhan itu. Terus apa? Resi yadnya. Resi itu pendeta. Itu penghormatan kepada pendeta. Berikan santunan ya apa namanya kepada kiai itu? Amplop. Ya kan sih? Ya seperti itulah. Nah, bicara gitu ya. Itu resiannya namanya. Ya. Gitu ya. Terus pitrayatnya. Pitra itu orang tua. Gitu. Kita penghormatan pada orang tua. Gitu. Lalu apa yang terjadi jika kelima ini tidak dilakukan? Salah satunya ada. Ya tidak sempurna kita jadi manusia. Oh, berarti keinkarnasinya kita bisa jadi hewan. Iya, bukan jadi manusia. Iya, artinya itu kurang pengamalan kita sebagai manusia untuk menuju ke sana itu supaya sempurna, supaya bisa menuju ke sana, lakukanlah itu. Tapi kalau seandainya kan nggak semua kita mampu. Betul. Tapi kalau sudah manusianya ini
pasti kena itu. Karena apa? Upacara ini mengundang pendeta itu. Berikanlah resiatnya itu. Oh iya, mau nggak mau kan jadi terlaksana itu sebenarnya. Eh, Ya. pada waktu manusianya dia ada upacara yang butayarnya itu. Nah itu upacara tuh semua Jadi umat Hindu melakukan itu. semua 5 itu terangkum pada saat kita melakukan upacara satu saja. Iya betul. Iya, Sejak dilahirkan memang harus sudah diberikan edukasi. betul. Iya. Tapi kalau ini nggak sih Pak, kalau orang yang terlalu cinta dunia gitu kayaknya mendingan gak usah baik-baik amat biar reinkarnasi lagi gitu. Iya. Kadang kan begini. Jadi gitu aja. Kadang kan begini ya. Nah, ada apa joke gitu ya. Kita kan pacaran nih, nggak ketemu, nggak jadi kan. Nanti deh pada saat kita hidup kembali. Hidup lagi ntar kita bersatu ya. Itu cerita itu Iya. itu cerita-cerita di drakor tuh begitu loh Pak. Kenyataan kejadian. Apa yang Bang kenal pada akhirnya ketika setelah inkarnasi, Pak? Ada hal yang orang tidak percaya, tapi keniscayaan itu ada. Kayak ketemu orang kayak Nah, ini. saya kan ketemu cewek di sini nih, pakai jilbab, ya, Terus? sudah punya suami, punya anak, baru ketemu 2004 pada saat main partai saya. Oke. Saya tunjuk begini, loh, ibu, pada saya kenal ya. Jadi feeling saya, ini perasaan kayak istri saya zaman dulu deh. Gitu Pak. Terus reaksi dia Ternyata ada perempuan, ibu-ibu, kan tidak kayak saya laki-laki ya, tapi menjaga spontan gitu ya. Lama-lama orang dia ngaku, iya ya Pak, kayak familiar gitu kali. iya saya kayak pernah ketemu dengan Bapak juga gitu. Berarti Nah, berarti seru nggak ya? Jangan-jangan di kehidupan sebelumnya ya dikasih tahu sih aku. seperti contoh ya, seperti itu. Jadi seperti itu, dan ternyata itu benar terjadi. Dia rasakan itu. Dia rasakan untuk membuktikan feeling saya benar apa tidak sih? Nah, saya ajak ke Bali dia. Oke. Di tepi Danau Batur ada pura di sana. Trunyan ya, Trunyan. ada pura ya. Saya ajak sembahyang di sana. Di Trunyan itu Pak. Iya, bukan di Trunyannya Di pinggir batu. Iya, di desa. Oke. Ajak sembahyang. Bilang sama pemangkunya, Pak Mangku, saya mohon izin supaya karma cinta saya putus sama ibu ini. Saya masih senang benar sama dia. Dia kan senang benar sama saya. Berlangsung itu Pak saat itu. Pak ini kalau ibunya nonton gimana Pak? Lama sekali itu. 2004 sampai tahun berapa itu? 20 tahun yang lalu guys, kalau ibunya nonton gimana Pak? Apa-apa. Apa ya? Artinya nggak mungkin nggak bisa main nonton gini-ginian ya. Gitu kan? Kau aja ke Bali. Oke. Melihat histori di masa lalu kita sebelum inkarnasi itu bagaimana, Pak? Ya kadang seperti yang saya tadi bilang. Itu ke tempat Pak Mangku itu ya. Akhirnya dibuka sama Pak Mangku itu Pak. Tidak dibuka, artinya dimohonkan kepada Tuhan. yang bersandar di pura itu. Oke. Dia nangis dia. Ibu ini Perempuannya. nangis. Ingat Pak. Saya bilang mohon sebagaimana kehendakmu, keyakinanmu di depan di pura sini, mohon. Pernah ada di sini? Oh, sampai ya nggak sampai Ih, 1 jam. merinding. Terus maksudnya dia merasakan benar-benar. Nangis dia. Benar, saya pernah ada di sini dulu. Zaman berapa tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu barangkali ya. Gitu. Karena saya getaran hati saya begitu. Gitu loh. Nah, ini contoh-contoh reinkarnasi kayak begitu. Jadi tidak mengada-ada itu. Jadi saya tembak, bener dia. Hebat nggak tuh? Jadi saya punya istri 3 loh. Ya,
yang ada sekarang ini, Sama yang sekarang. istri saya yang pertama ini. Yang benar-benar istri saya sekarang. Sekarang ini yang pertama, oke. Di kehidupan yang lainnya ada Iya. lagi, ada lagi. Oh, wow. Jadi di zaman yang berikutnya ini pakai jilbab itu. Yang mantan pacar saya, benar dia itu. Mantan pacar saya SMA. Ternyata benar. Pernah Gitu loh. jadi, Oh, saya itu ubar terus sama dia. Sama jangan-jangan nggak ada mantan yang susah move on, sebenarnya pasangan kita di kehidupan. Loh. Iya nggak sih? Iya nggak sih? lo susah mapan dia. Iya tuh kan. Tempo hari berapa kali setiap hari nelpon. Wow. Nelpon terus. Padahal kita sama-sama sudah punya anak. Coba. Itu Pak. Ternyata kenapa saya yakin itu? Adik saya yang nomor 4 bilang, beli. Bangga kakak Abdul beli lu lah Pak Kurnan gitu. 3 punya istri. Ya sekarang ada di dunia ini katanya gitu. Oh. Iya, yang satu pakai jilbab. Gitu bilang gitu. Jadi hidup barengan sekarang gitu ya. Ah. Yang satu Jangan sampai ketemu lagi. yang satu istri yang benar ini Jangan sekarang ketemu ini. lagi. Yang satu mantan pacar SMA katanya. Loh, kok dia tahu sih? Adik saya nomor 4 tuh yang bilang gitu. Kayaknya lebih seru bahas reinkarnasi Cara inkarnasi sekarang inkarnasi aja deh Pak bahasnya. Nah, apakah saya itu dilahirkan dari keluarga saya yang sekarang di masa lalu atau bagaimana? Tidak harus. nggak harus. Anda mungkin pernah jadi presiden. Sudah ada. Benar Bisa jadi kewarganegaraannya juga bukan orang sini, bisa Bukan. jadi. Apa yang ada di dalam diri kita ini, sang Atman namanya roh kita ini, bukan Oh, semata-mata berarti fisiknya keluarga. bisa saja nggak begini gitu ya. bukan dari keluarga kita. Berarti yang diturunkan itu hanya ruhnya. Punya. Iya. Gitu. Seru. Ingin mencari masa lalu, Nah, saya ini Kita akan atur. saya ini kan saya pertanyakan diri saya ini. Karena dari tahun 84 tuh saya sudah aktif di kelurahan. Di sana ada Pak Kiai, Pak Haji segala macam, ada pendeta. Mereka beliau-beliau itu senang sama saya. saudara. Jangan dulunya Bapak bukan Hindu lagi. Pak Haji jangan-jangan. Beliau senang sama saya. Kenapa bilang senang? Setiap saya ngomong, setiap saya memberikan pendapat, setuju semua itu. Iya. Jangan-jangan Bapak tokoh agama yang lain. Saya pernah bertanya dalam ini saya siapa sih sebenarnya? Kok pada senang sama saya gitu. Saya pertanyakan diri saya itu. Nah, ternyata saya cari gali itu ada orang pinter. Bapak ini orang bukan sembarangan katanya. Gitu. Ini yang menjiwai diri Bapak ini yang itu ada 3 orang katanya. Wow. Wah. Masa satu biji, 3 katanya. Mantan raja, mantan pejabat, Oh. gitu. Maksudnya berarti di kehidupan yang Pada zaman dulu itu. Oh, wow. Makanya Dengan agama yang sama. zaman dulu kan nggak Atau mungkin ini ya, Islam aja lahir abad keberapa sih? Bang? Iya. Iya kan? Hindu lahir abad keberapa? gitu. Jadi dengan keyakinan, dengan hal-hal begitu saya yakin. Oh, saya ini orang-orang yang dijiwai oleh orang-orang yang hebat. Loh, saya Nggak salah. benar. Setiap organisasi saya ikutin pasti number 1. Berperan. Loh, di lingkungan saya coba tanya itu dia tuh. Siapa Pak? Nggak kelihatan. Di lingkungan saya itu, disayang saya. Gitu. Karena saking saya juga sayang sama lingkungan itu. Nah, gitu. Pak, kalau nggak berinkarnasi, itu bisa memilih nggak sih saya mau jadi? Wah, nggak bisa. Itu kan sono yang menentukan. Ya kalau bisa saya mau request dari hari ini nih. Wah. Ya mau Iya, lah dari sekarang. Jadi ada nggak sih Pak cara-caranya dari agama Hindu misalnya? Saya nanti pengen jadi. Nggak ada. Enggak. Nggak ada. Karena kalau saya lihat di drakor, setiap ada meteor atau bintang jatuh tuh, saya ingin menjadi ibunya si A. Oh, ya, itu kan permohonan. Permohonan. Tuhan kan. Atau ada ritualnya Iya, gitu. Tidak ada. Saya mau jadi Rafathar gitu Pak. Nggak ada itu. Nggak ada Pak ya. Ada. Sayang sekali. Kecuali mau jadi sarjana, itu ada ritualnya. Atau
oh saya naksir sama mbak ini gitu. Terus si A taksir bisa. Coba dong biar dia suka sama saya gitu. Baik. Artinya apa? Hati-hati. Artinya apa? Dengan ini aja tertarik dia. Iya, Itu Ais ya. iya itu. Ini bayangkan saja terus nama sebut namanya kan ada kan di dalam Islam juga ada kan? Nama sebut Jangan bayangkan dikasih tahu di sini Pak, nanti pada ngikutin. Bahaya nanti. gitu. Ini sampai lupa ya. Sampai lupa. Sampai lupa loh. Kita tadi bahas tentang dewa-dewa loh padahal ya nggak? Jadi dewa itu tidak ada banyak. Berarti dewa juga berinkarnasi kayak gitu nggak Pak? Untuk kecintaan yang masing-masing gitu. Ada Maksudnya dewa reinkarnasi itu gimana? Ya Kan, awal. avatar. Tuhan Hah? itu berinkarnasi, menjelma jadi manusia. Seperti menjadi Krishna. Menjadi, Oh iya. iya. Bukan yang setengah dewa Pak. Karena Ada punya kemampuan. dia kan reinkarnasi. Memang dari Tapi kenapa dia tidak makan dewa mencegah? gitu. Nah, itulah kehidupan. Kalau saya cegah, Pak, nggak ada kehidupan ini katanya gitu, Krishna kan. Jadi harus berlangsung kehidupannya antara baik dan buruk, antara iya dan tidak gitu. Jadi harus Oh iya Pak, ngomong-ngomong inkarnasi lagi nih. Kan kalau di kehidupan kita sebelumnya kita orang baik, apakah di kehidupan selanjutnya kita akan menjadi orang baik? Karena kan kita kan so pasti, 99%. so pasti. Nah, untuk memenuhi 99,9% itu berperilaku ya lebih baik lagi. Nah, gitu. Makanya diturunkan sekarang kita. Bung, kamu harus belajar lagi. Supaya bisa menjadi 99. Oh berarti kalau kita reinkarnasi itu sebetulnya belum lulus saja. Belum lulus. Iya. Sama ujian, Hidup lagi kayak ujian saja gitu. Berarti yang awalnya orang-orang jahat juga bisa lebih baik. Oh, Oh iya. Tapi kan Makanya kan kalau- ada penjara. Tapi kan itu tadi udah kata fungsinya. Bapak, kalau dia jahat banget jadi hewan. Kalau jadi hewan Iya. kan nggak punya Kalau dia kemampuan tidak untuk- mampu untuk memperbaiki Karena perilaku. penjaranya itu ya dia jadi hewan gitu. Iya. Gitu loh. Nah, si hewan ini ada tuh ceritanya di Bhagavad Gita tuh. Hah? Sebenarnya bukan di sini, ada ceritanya tuh. Dia mendengarkan lagu rohani itu. Mhm. Di kehidupan kemudian jadi manusia dia. Hanya mendengarkan saja tuh. Si hewan ini, burung apa namanya? nanti Burung yang bisa bunyi itu. Burung beo itu. Ada kisahnya kayak gitu. Ada. Tapi bukan di buku ini. Iya. Berarti bisa ya yang dari manusia kemudian dia jadi hewan, dari hewan. Bisa. Gitu. Karena perilaku kita, makanya Tapi hewannya ditentukan nggak sih Pak? Atau cuma enggak. jadi anjing sama Enggak. enggak? Bisa apapun gitu. Ya, ya. Semut apa lagi? Iya. Berarti kalau kita makan ayam, Itu kan sudah iya. didoain kan? Iya. Sudah didoain. Oh iya betul. Iya. Betul. Oh jiwanya sudah nggak ada. Iya. berarti kita langsung berinkarnasi lagi Pak. Artinya kan kami di Hindu namanya Buddha Yadni. Itu kan ada korban itu. Ada babi, ada anjing, ada segala macam yang lain-lain, ayam, itu korban. Itu didoain dulu supaya dia bisa menjadi Kasih manfaat buat bukan rohnya ini supaya bisa Kembali. ke lebih mulia lagi. Oke. Tapi kalau yang makan hewan tersebut yang bukan umat Hindu bagaimana Pak? Maksudnya? Kayak misalnya Enggak apa-apa. Orang namanya doa itu kan doa Karena kan doa juga. doa itu kan Kan? doa itu kan bahasa Tuhan. Ya. berarti mau Di Arab turunnya di Al-Qur'an jadinya. Di India turunnya jadi Sanskerta jadinya. Gitu. Jadi bahasa itu bahasa Tuhan semua. Jangan ke depan Seru banget nggak sih kita bahas reinkarnasi dulu? Iya. Gitu. Seru. Ada pertanyaan lain nggak? banyak sebenarnya. Soal nggak berarti loh Pak, itu udah 30 menit Iya. lebih deh kayaknya. Jadi dewa itu tidak ada konflik. Tidak. Tidak ada konflik kepentingan di situ. Mereka itu, beliau-beliau di sana itu ada aturannya. Kamu tugasnya ini. Udah tugas itu saja. Ada iya. Nggak boleh yang ngambil tugas orang lain. Ya betul. Gitu. Jadi disogok.
tugas kamu kalau ambil ya nggak ada itu. Nggak ada Nggak sogok-sogok. ada. Gitu. Ayo Cai, any question Cai? Sebenarnya banyak ya Kak, karena gimana ini Ya sudah 30 menit, tapi kupikir nggak apa lah satu pertanyaan lagi yang artinya- asik apa Cai? Kan tidak harus hari ini saja. Iya betul. Betul. Semoga saya harap kedepannya saya bisa ketemu Betul. Saya pinginnya saya memberikan pengetahuan juga kepada teman-teman yang lain supaya jangan salah persepsi gitu loh. Enak ya. Lu ngapain sih itu bikin gitu-gituan gitu kan? Ada Betul. bagi kita yang nggak tahu kan, khususnya saya kan dari kecil emang sudah dididik agama Islam. Iya, betul. Kan saya ingin, jadi kalau misalnya liburan ke Bali saya juga takut nih mau pegang ini takut salah, pegang ini takut salah. asal jangan kalau ke Bali itu perilaku saja. Bahasa tidak boleh macam-macam. Apalagi kalau masuk pura itu. Jadi kita harus tahu kan adabnya ke Bali. Iya. Itu kan harus kita pelajari dari suhunya. Iya. Gitu. Lu tinggal kita lihat-lihat sambil foto-foto nggak apa-apa kan? Nggak Ju? apa-apa. Iya kan? Ya. Asal jangan kayak kasus yang kemarin Nah, ada tuh diinjak gitu loh, dia ngomongin sengaja. Segahan itu. Itu kurban kepada makhluk yang di bawah kita ini. Iya betul. Supaya kita tidak diganggu. Betul. Jadi di Bali itu yang bikin auranya Bali tuh begitu. Makanya mau balik lagi Wah, Bali. setiap orang datang sana menginjak tanah Bali pasti pinginnya aku pingin sana lagi dah. Karena aura itu. Menjaga. Jadi jangan dianggap enteng itu orang Bali tiap hari memberikan segahan namanya itu. Tapi aku pernah nggak sengaja Pak gitu ya, keinjak gitu. Nggak apa-apa Nggak tuh, yang apa-apa. penting maksudnya nggak dengan Tidak ada niat. Iya. Gitu. Apaan sih nih gitu. Oh, Itu niatnya ada kayak apa gitu. niatnya nggak benar itu. Iya, Kalau terinjak gitu kan terinjak. Betul. Kalau nggak sengaja, Nggak sengaja. apa gitu. Apa-apa. Orang sudah selesai itu Kak. Ini walaupun sudah selesai tapi niatnya nggak bagus. Wah, apa nih itu tau. Iya. Sebenarnya sama aja sih kayak kalau ada orang non muslim datang ke masjid terus tiba-tiba ngapain sih azan? Nah, Bukan begitu ya? sama pelecehan namanya itu. Pelecehan, ya betul. Ih seru banget, tapi kayaknya kita harus selesai dulu Pak. Padahal masih satu kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya. waktunya. Ya. Terima kasih informasi dan pengetahuannya hari ini. Ya. Dan pengalamannya. Iya. Barangkali banyak hal yang kurang gitu atau terlalu banyak yang menyimpang gitu ya dimaafkan saja. Nah, semoga inkarnasi saya ke depannya baik. Amin. Iya, Amin. Ya sahabat Apa para mungkin Anda dengan saya bisa ketemu lagi? Jangan-jangan nanti ketemunya seumuran lagi. Aduh, serem. Ada yang podcast tahun lalu ya. Podcast yang lalu ya. Oke, ini seru banget ya, tapi sengajalah kita selesaikan di sini. Mudah-mudahan masih banyak yang penasaran, terutama tentang bahasan tentang reinkarnasi, tentang dewa dan lain sebagainya. Teman-teman para pecinta kerukunan, kalau ada pertanyaan atau apapun itu silahkan di kolom komentar dan boleh juga di DM ke kita di Instagram @infokerukunan. Ketemu lagi di Sunan yang akan datang. Menghormati bukan mengikuti, menghargai bukan mengimani. Bye. Ada. Thank you Pak. Ya, makasih ya.